karena membahas terkait BPJS Kesehatan, kita langsung ke yang terhormat ya. Biasa orangnya anggota Dewan yang terhormat, ini saya bilang Pak Bobi yang terhormat dengan Pro 1 FM RRI ya. Para pemirsa sekalian, saya sangat bangga sekali ketika kita berdiskusi dengan BPJS Kesehatan kali ini, kemudian bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat ataupun keluhan-keluhan masyarakat. Saya tahu bersama bahwa memang tagline yang sementara diagung-agungkannya oleh BPJS cepat itu memang sementara diaplikasikan ke masyarakat sekaligus yang ada di FKTP maupun FKTRL yang ada, mudah, cepat dan setara. Ini saya sangat setuju. Hampir setiap tahun BPJS selalu bertransformasi, tetapi dalam transformasi itu bukan berarti tidak ada kendala-kendala ataupun ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Setiap kali ada perubahan pasti banyak sekali ada keluhan-keluhan yang masyarakat maupun peserta itu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Makanya BPJS selalu harus siap dengan keluhan-keluhan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi yang kami lihat di lapangan secara umum ada beberapa klasifikasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Jadi pertama, kecepatan. Memang banyak juga, masih ada juga FKTP yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang memang memiliki antrian yang sangat panjang. Yang sangat panjang. Apakah itu keterlambatan dokter yang datang, dia buka jam 4 ternyata datang jam 5 karena jatuh jam 6, selalu banyak keluhan. Akhirnya terjadi penumpukan pasien-pasien yang ada di tempat praktek. Yang terjadi adalah pasien yang tadinya sudah selesai jam 10 akhirnya bisa selesai jam 11, jam 12. Itu yang menjadi keluhan, sehingga orang merasa datang cepat tetapi lambat pelayanan, seperti itu. Nah, makanya BPJS sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas teknologi untuk mengantisipasi seperti itu. Tetapi memang fasilitas FKTP juga harus mempersiapkan diri terhadap hal-hal seperti ini. Jadi memang itu komitmen awal itu adalah antrian yang panjang. Yang kedua, memang kecukupan fasilitas yang ada di masing-masing FKTP. Yang banyak terjadi adalah ketika masalah-masalah kecil, misalnya ada luka yang hanya kecil saja, yang seharusnya tidak harus ke rumah sakit, yang bisa ditangani oleh FKTP, tetapi FKTP sendiri tidak menyiapkan, bukan menolak, tidak menyiapkan sarana prasarana. Iya, apakah tenaga kesehatannya kurang, tenaganya perawat kurang di dalam, sehingga ketika melihat pasien itu langsung rujuk ke rumah sakit. Padahal kita harus berpikir kos antara pasien yang datang ke situ kan ke rumah sakit butuh antrian, Pak. Butuh antrian. Kan jalan, waktu jalan dengan kondisi yang ada ya, sewa mobil kan. Kemudian belum lagi dia ketakutan, kepanikan daripada keluarga misalnya. Kan dia tidak tahu kondisi ini berat atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini yang kita lihat di lapangan. Kemudian banyak juga ada keluhan-keluhan yang masalah obat. Masalah obat. Ya, syukur-syukur sekarang sudah mulai diantisipasi masalah habis obat. Ada istilah habis obat di apotek, habis obat di rumah sakit. Saya dengar ada di rumah sakit juga ada yang habis obat, dia suruh ambil obat dia yang di luar, cari ke sana kamari. Pasien bilang, ini pasien saya. Dia bilang ke saya, dia bilang, ini untung-untungan ada di seluruh Manado, apotek Manado. Ini kasih obat tidak ada yang di Manado. Jadi padahal dia membutuhkan obat tersebut. Nah, banyak juga yang terjadi dari hasil pengamatan dan pendengaran kami mendapatkan chattingan langsung, itu pernah kehabisan obat di apotek ini, Pak. Paling sering itu masalah prolanis kronis itu. Sampai-sampai pasien itu berkelahi, berkelahi di tempat praktek dan berkelahi di apotek. Itu ada pasien saya sampai dia, orang yang datang dengan hipertensi, kemudian sampai di apotek, bukan turun hipertensinya, lebih naik hipertensinya karena mendengar tidak ada obat. Iya, bayangkan itu kalau dia stroke di situ seperti apa. Bukan cuma naik darah sekali, naik gula. Naik gula satu kali. Dengan asam lambung, Pak, asam lambung. Kalau komplikasi, bayang dia cuma datang dengan tenang-tenang masuk ke FKTP, baru obat, cuma ambil obat. Setelah masuk di apotek dia bilang tidak ada obat, langsung naik asam lambung, darah, jantung, anfal ulang dia. Nah, ini bukan cerita, Pak, tetapi ini kenyataan terjadi. Sampai pasien itu mau
berontak Pak di situ. Iya. Dan itu ada chattingan ke saya sudah sampaikan bahwa ini segera diantisipasi, ini masalah hampir setiap bulan terjadi. Ini peran BPJS, peran Kemenkes ini bagaimana ini penanganan. Sementara pasien itu tidak bisa kalau keterlambatan obat Pak. Merontak dia Pak. Merontak, dia pikir aduh, apalagi pasien-pasien umum yang tidak tahu apa. Kalau tidak minum obat, DP tensi mau naik, DP gula mau naik. Apalagi gula kan kalau tidak minum obat atau hipertensi. Jadi ini masalah-masalah. Banyak sekali masalah, tetapi Pak Bobi silakan kalau saya meneruskan. Sangat banyak yang disampaikan oleh Pak Dokter. Mohon maaf, saya Iya. Pak Dokter juga buka praktek atau gimana? Enggak, saya hanya fokus dan memiliki klinik yang menampung aspirasi pasien. Jadi saya tahu juga keadaan pasien. Oke, karena udah banyak yang disampaikan Iya. Pak Dokter, Iya. tapi Pak Ruben nanti setelah ditanggapi oleh dari pihak BPJS. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Sianto, Pak anggota Dewan ini, sahabat saya. Anggota Dewan terhormat. Iya. Sahabat saya, ya. Jadi memang kalau melihat program yang sudah lama ini memang betul sudah lama 10 Iya. tahun. Kalau usia ini masih anak remaja, mau mengarah ke remaja ya masih. Iya. Masih Masih remaja. Ya. Sehingga memang kalau bilang program ini tidak baik mungkin saya juga kurang setuju, sangat baik. Banyak masyarakat banyak terbantu. Iya, banyak yang Tapi terbantu. kalau bilang sempurna belum. Iya, betul. Masih Perlu banyak pembenahan. dan tentu banyak masukan dari masyarakat. Apa sebenarnya yang kami harapkan? Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat? Apa kemudian yang kemudian bisa kami lakukan perubahan yang kemudian membuat masyarakat juga nyaman menggunakan layanan ini. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Suyanto tadi bahwa ada beberapa keluhan masyarakat. Memang program ini memang bukan milik BPJS Kesehatan sendiri. Program ini milik pemerintah, milik masyarakat. Karena ini salah satu program di mana kehadiran pemerintah atau kehadiran negara bagi masyarakat. Ya, karena program jaminan kesehatan nasional ini salah satu program jaminan sosial. Di mana salah satunya adalah jaminan kesehatan yang merupakan hak dasar manusia. Setiap orang. Ya, setiap orang. Di Indonesia ini lewat undang-undang dasar sudah ditegaskan. Sehingga harapannya program ini kemudian bisa didukung oleh seluruh stakeholder. Nah, terkait obat memang keluhan ini keluhan klasik ya. Iya, betul. Dari awal sering mendapatkan masalah ini. Memang perlu peran serta juga pemerintah dalam hal ini lewat Kementerian Kesehatan dan tentu turunannya di daerah adalah Dinas Kesehatan juga. Masalah ketersediaan obat. Kalau kita melihat sebenarnya isu terkait ketersediaan obat ini memang tidak melulu semua obat kosong, tidak. Betul. Memang ada beberapa obat spesifik karena memang penyediaannya kalau mengikuti aturan yang ada penyediaannya ada di Jakarta ya, di pusat ya. Sehingga biasanya kesulitan itu banyak terjadi di daerah-daerah timur. Sehingga memang kami sangat berharap tentu pemerintah daerah juga turut serta memikirkan bagaimana ketersediaan obat di wilayah kita. Nah, apa yang disampaikan Dr. Anto tadi, kami berusaha meminimalisir hal-hal tersebut dengan memastikan bahwa apotek yang bekerja sama dengan betul. obat tersebut. Kalaupun misalnya di satu masa, misalnya karena masalah isu pengiriman apalagi COVID kemarin, biasanya pengirimannya tertunda. Kami berusaha untuk bisa mencarikan pengganti atau obat yang bisa disediakan dalam waktu cepat. Tapi memang karena ini isunya sudah lama sehingga pada saat ada satu saja keluhan itu biasanya langsung ramai. Kami berusaha one by one setiap keluhan untuk diselesaikan. Tentu harapannya ke depan bisa lebih baik. Obat bisa didapatkan dengan lebih mudah karena kami tahu juga dari Kementerian Kesehatan berusaha melakukan berbagai perbaikan agar supaya penyediaan atau pengadaan obat ke seluruh Indonesia ini bisa lebih cepat dan lebih mudah. Oke, Pak Dokter Fianto juga menyampaikan bagaimana kesiapan fasilitas FKPD, fasilitas kesehatan sejauh ini bagaimana? Ya, jadi memang untuk fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kalau kita mengacu regulasinya adalah harus fasilitas kesehatan Indonesia. Ya, tentu pada saat awal kerjasama itu kami melakukan yang namanya kredensialing, jadi memeriksa apakah sarana prasarananya mumpuni, apakah dokternya ada, apakah
mereka menyediakan layanan yang baik. Jadi kalau waktu awal kerjasama ini biasanya pas kerja semua baik. Iya, iya, Pas iya. biasanya semua baik. Nah dalam perjalanan mungkin ada kendala. Ini yang paling banyak yang keluhan sebenarnya kalau fase swasta biasanya ya sangat siap ya, mereka biasanya akan mempertahankan karena swasta Pak ini mereka harus menghidupi diri sendiri dari kapitasi yang diterima. Tetapi kendala kadang-kadang muncul dari fase juga dari Puskesmas ya. ya karena memang puskesmas dalam hal Iya. Pelayanan pertama. Iya. Karena memang kendalanya adalah puskesmas itu bukan hanya melakukan pelayanan UKP, kesehatan perorangan, tapi mereka juga UKM. melakukan UKM, Iya. kesehatan masyarakat, sehingga memang perlu kesiapan. Kalau Betul. kami tahu memang semua dinas kesehatan berusaha melakukan banyak perbaikan lah dengan meningkatkan UKP dan UKM-nya, terutama UKM, karena kan kalau promotif preventifnya bagus, Iya. masyarakat Betul. melakukan pola perilaku bersih hidup sehat. Nah biasanya ini masih dipegang. Nah jadi memang ini masalah ini cukup kompleks, tapi kami terus berkoordinasi, berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan fasilitas kesehatan, dan kami tentu terima kasih dengan Faskes yang kerjasama dengan kami. Iya. Karena kalau Faskes yang sudah kerjasama dengan kami ini komitmennya cukup tinggi. Nah apalagi ini Faskes milik Pak Suyanto ini sangat komitmen ini, berkali-kali dapat juara nasional. Oh mantap. Jadi teladan ya. Wah teladan. Oke. Jadi banyak para Faskes yang lain bisa ya, berburu studi banding untuk meniru. Faskes yang kemudian memberi pelayanan. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Kita ke Pak Ruben. Kalau Pak Juiri Anda menilai bagaimana untuk pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan ini bukan mengurangi Ibu, tapi bagi paling nyata dan publik lah yang pasti Ibu bisa. Ini kan suara. Kalau BPJS selalu siap. Silakan Pak. Ya baik, Ibu Dr. Mary dan Dr. Yusuf juga Pak Bobi. Tentunya kehadiran saya di sini untuk menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Iya. Amanat penderitaan rakyat Iya. yang mereka APR. boleh rasakan Iya. ketika tahun 2011 dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 2011 Iya. tentang BPJS ini, dan berlakunya BPJS ini mulai 1 Januari 2014, berarti sudah akan masuk 10 tahun ya, 1 Januari 2024. Nah, tentunya dari niat awal pembentukan BPJS atau jaringan keamanan nasional khususnya bidang kesehatan ini, pemerintah, saya sangat bangga ternyata sejak Indonesia merdeka, 4 tahun sejak Indonesia merdeka 1949, itu menjadi simbol dari BPJS ini Dr. Prof. G.A. Sibesi, ya Siwabesi ini sudah memikirkan tentang jaringan pengamanan untuk kesehatan ini. Kemudian tahun 2004 ya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 ya untuk jaminan kesehatan. Kemudian ada Perpres juga Ya. nomor 82 tahun 2018 itu tentang kesehatan. Jadi saya melihat kepedulian kehadiran dari pemerintah ini untuk masyarakat ini sangat baik. Namun di dalam penyelenggaraan dari tentunya sebagai badan penyelenggara untuk jaminan sosial kesehatan ini ada banyak hal atau kekurangan seperti Pak Dr. Yusuf sudah sampaikan. Namun yang saya ingin stressing di sini adalah kehadiran dari BPJS ini dalam bentuk BPJS Center di tiap rumah sakit. Ya. Kalau boleh ini harus aktif. Call center maksudnya. Iya. BPJS Center artinya ada semacam satu ruangan untuk BPJS Pelayanan. di mana masyarakat kalau ada yang belum jelas atau ada masalah, misalnya tadi masalah obat, masalah pengantrian yang begitu lama, yang bertentangan dengan apa yang jargon sekarang, Jargon. cepat dan setara.
MCS. Inilah yang saya soroti, itu harus ada. Ya. Karena kalau kita jalan saja di rumah-rumah sakit, yang mengantri itu untuk mendapatkan Ya. nomor saja itu Betul. banyak sekali, ratusan. Panjang. Malahan kursi yang tersedia atau ruangan yang ada sudah tidak cukup lah, yang Panjang. lain sudah di luar. Nah bayangkan kalau mengantri sampai 3 jam kemudian tidak beruang AC. Ya. Bagaimana kira-kira penderitaan dari masyarakat ini yang sedang sakit atau keluarganya sedang menderita. Yang kedua, selain BPJS Center ini menyangkut komunikasi, Ibu. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Mary bahwa sudah ada pelayanan online, website, ada juga nomor kontak Mobile. yang saya ingatkan 1-500-400, dan kalau nomor WA itu 08118165 ya untuk BPJS. Nah, saya kira ini ada, tetapi ya kenyataan di lapangan juga kan bahwa setelah dihubungi tidak diangkat, tidak aktif. Kalau yang 08118165 secara aplikasi ya? Ya. Itu WA saja Pak, jadi Ya. tidak bisa dihubungi Iya. telepon. Iya. Jadi kalau menunggu WA itu ya lama, dan juga apa yang ditanyakan sering Daftar tidak dulu. terjawab. Tidak Ya. sampai 1 menit sekarang. Iya. Jadi kalau Ditunggu Bapak WA lagi. ya, ini saya bisa langsung WA Maaf, Bu. Pandawa. Bu Dokter, ini kritikan saya ya, itu nomor Pandawa ya. Iya. Bahwa itu pelayanan paling cepat dari BPJS saat ini. Namun juga ada kendala. Malahan saya sudah diskusi dengan pegawai BPJS atau yang mahasiswa dari Unsrat untuk jurusan atau fakultas kesehatan masyarakat. Mereka juga sangat peduli sebenarnya. Saya sempat bertanya kepada mahasiswa itu, apa harapan kalau kalian sudah jadi sarjana dan bekerja di BPJS? Dia katakan yang paling utama adalah bagaimana mempersingkat pelayanan prosedur untuk pasien ini. Karena kalau kita cermati ya, secara jujur Ibu, bukan menyalahkan BPJS. Saya sudah katakan tadi, kehadiran BPJS itu sangat baik. Kehadiran pemerintah lewat undang-undang, Perpres itu sudah ada untuk masyarakat, untuk menjamin kesehatan masyarakat, bahkan tenaga kerja. Namun dalam hal ini prakteknya ada via online dan lain-lain, itu lewat medsos, tetapi itu masih kurang baik ketika tidak ada BPJS Center di setiap rumah sakit. Kemudian yang kedua saya katakan soal komunikasi. Nah, banyak masyarakat yang belum menggunakan akses internet saat ini di desa-desa. Karena seperti di Sulawesi Utara ini dengan penduduk kurang lebih 2.700.000-an jiwa, ya. Jadi banyak yang di desa, Bu. Di Kabupaten Minahasa saya ada 25 kecamatan. Di Talaut sana ada 19 kecamatan. Nah, jumlah desanya berapa? Kemudian yang belum bisa mengakses internet, medsos. Mungkin keterbatasan jaringan juga ya Pak. Jadi komunikasi yang saya maksudkan ini, BPJS ini harus jemput bola. Karena namanya saja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya kesehatan. Jadi untuk memberikan informasi bagaimana mendaftar, kewajiban, hak dari masyarakat, itu harus jelas. Harus jelas. Perusahaan-perusahaan saja kalau mau mendirikan perusahaan di suatu wilayah, itu harus ada PR-nya. Untuk memastikan dulu komunikasi, sosialisasi, baru mulai. Nah, BPJS memang kami maklumi baru mau masuk 10 tahun. Tapi dengan 10 tahun ini kita belajar, apalagi baru melewati pandemi COVID kan, yang begitu gencar, begitu sangat fluktuatif. Dia punya naik turunnya untuk pasien-pasien yang sakit ini. Jadi saya kira ini hal-hal yang anggota dewan juga ya. Kami sebagai kelompok peduli lah masyarakat. Anggota DPR Pak Dr. Yusuf ini kan anggota DPR Kota Manado. Nah, saya kira untuk kritikan, masukan dari Pak Dokter tadi saya juga menerima. Namun alangkah baiknya juga ada secara tersistem, ada secara power of politik itu harus masuk di daerah ini, karena sesuai juga Perpres 82 2018 itu untuk menjamin bertanggung jawab itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak.
itu ada di bab 1 pasal 1 ayat 1 itu Iya. di Perpres Pendahuluan 82. biasa. Ya, iya Pak. Jadi peran dari anggota DPR juga dan juga BPJS memang harus saling mengontrol. Sebagai Sekira pengawas ya. Oke. Iya, DPR. Bu Menko mungkin bisa tanggapi dulu terkait BPJS Center. Yang lain nanti setelah yang berikut ini. Iya. Ibu Ya, tanggapi dulu mungkin BPJS Center. saya Oke. menanggapi dulu yang terkait BPJS Center. Itu Iya. pernah kami lakukan Pak di Oh, iya. program dari zaman Askes ya, itu namanya Askes Center. Karena dia peralihan ke BPJS, masih ada BPJS Center. Tetapi memang banyak kendala dengan kami buat BPJS Center. Kendalanya adalah akhirnya keluhannya bukan hanya ngurusin yang belum terdaftar atau bagaimana antrian, ngurusin saya tidak dapat tempat tidur. Jadi arah keluhannya malah akhirnya terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi sehingga kami agar supaya tidak terkesan program ini milik BPJS tapi milik kita semua. Maaf Bu, Jadi, kalau di rumah sakit Kando ada enggak? Karena jadi itu rumah dulu sakit ada, rujukan. dulu Pak, tapi sekarang Nah, sebaiknya ada, Bu. namanya bukan Bagaimana BPJS anggota? Center, Iya, seharusnya ada. tetapi tempat keluhan Pak. Jadi Ya. di semua rumah sakit itu wajib menyediakan, jadi harus punya ruangan untuk tempat pengaduan dan keluhan dan informasi. Ya. Di situ kami bersama dengan rumah sakit. Nah, Ya. ada petugas kami yang namanya BPJS 1. Memang karena jumlahnya tidak banyak sehingga mobile. Khusus Ya. untuk rumah sakit Kando dia lebih banyak di sana. Jadi ada petugas kami kalau pakai jaket orange, saat ini masih jaket Ya. orange. Dia enggak tahu berikut mungkin pakai warna-warna lain. Harusnya ada Muncul, branding, Bu. ya, Ada branding sebenarnya Jadi di ditaruh semua rumah itu. sakit Pak kami Oke. wajibkan Hmm. mereka memasang di loket masuk. Ya. Itu mereka memasang 2 foto, satu foto petugas rumah sakit, Ya. satu foto pegawai BPJS Kesehatan bersama nomor yang bisa dihubungi. Nah, Oh, iya, iya. masyarakat bisa melihat. Jadi kalau bingung, ini kita antri lama, tinggal lihat itu, hubungi. Kalau tidak bisa misalnya karena nomor atau maksudnya tidak ada handphone, petugas kami itu dia keliling-keliling. Jadi biasanya dia Tidak usah keliling Bu, di satu ruangan saja Iya. jelas. Karena Di sini kami harus BPJS dapat juga- Center. ya, izin, Pak. Kami juga harus dapat masukan dari yang dirawat inap, sehingga mereka biasanya jalan juga ke pasien-pasien yang sementara dirawat inap. Jadi kami menyediakan mengikuti sesuai dengan ketentuan tentang perumah sakitan bahwa setiap rumah sakit itu harus menyediakan center atau ruangan Informasi. ya informasi pengaduan dan keluhan. Pengaduan. Ya. Jadi kami bersama dengan rumah sakit berada di situ. Iya, iya. Iya. Itu namanya petugas BPJS 1. Oke, terima kasih Ibu Menko dan sebelum lanjut dalam dialog yang sangat Belum panas ini Pak, belum panas. yang masih dalam adem-adem. Iya, masih Belum adem. panas, jadi Supaya masyarakat enak juga Oke. mendengar Iya. Pak Bobi. Kita akan juga menerima pendapat Iya. nanti setelah yang berikut ini. Ya. Foto dulu. foto. Tadi kan sebelum mulai saya sudah pancing. Dengan Selamat siapa pagi. ini Bu? Oh, silakan Bu, tulis aja Bu, Ibu Naimah. Silakan Bu. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Bu. Ya. Ruben Kalalo. Pak Ruben dan dokter juga, Dokter Suyanto. Oke. Silakan Bu. Ya. Maka. Iya. Ya. Iya. Ya, Malalayan. Betul. Ya. Iya, iya, iya.
terbalik. Iya, terbalik. Oke. Birokrasi. Oke. Iya, iya, iya. Iya, betul, Bu. Oke. Betul. KIS. Oke. Oke. Ya, benar. Oh, iya. Ya. Karena sehat. Iya. Iya, iya. Kita bersyukur tidak pakai ya. Puji Tuhan. Iya. Iya, Jadi iya. harus sakit kalau begitu. Oke. Terima kasih Bu Naiman. Oke. Ya. Oke. Oke. Baik. 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 Terima kasih, Bu. Bu Naiman. Terima kasih untuk bergabung dalam dialog kita pada pagi ini. Ada juga yang pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan untuk memberikan penyampaian, tanggapan, pertanyaan. Halo, selamat pagi. Oke. Mungkin ditanggapi dulu oleh Ibu Merita dari BPJS apa yang disampaikan oleh Ibu Naiman. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu. Masukannya baik sekali. Ya, memang awal-awal yang lupa Ibu bilang. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan semakin nyanda susah kan. Iya, Berusaha betul. kami berusaha mensimplifikasi. Ibu boleh pakai KTP. Tidak perlu pakai kartu juga, Iya. KTP boleh. Kemudian untuk rujukan memang dia berlaku per 3 bulan Ibu. Dan setelah masih ada proses yang harus dijalankan, Ibu harus kembali ke FKTP di mana Ibu terdaftar. Nah, apa sebenarnya upaya yang kami lakukan adalah tentu mendorong untuk vaskes-vaskes menambah jenis layanan. Kalau Ibu tinggal di dekat dengan SMEK mungkin tidak bermasalah Kang, tapi kalau Ibu tinggal di wilayah Tuminting. yang jauh, mungkin boleh ke vaskes tingkat lanjut yang ada terdekat di situ. Ada dokter mata di situ. Banyak pemerintah atau rumah sakit daerah yang kemudian mengembangkan sarananya, mereka menambah poli spesialis mata, layanan kepo, kecuali mungkin ya sudah subspesialistik yang dia memang harus ke rumah sakit kelas B atau ke kelas A yang adanya rata-rata di Manado, kecuali ada Ya. satu kelas B di Minahasa Utara. Nah, itu terkait yang layanan, mudah-mudahan saat ini semakin simpel, Ibu nggak usah bawa-bawa fotokopi, cukup rujukan saja yang dirujuk dari vaskesnya itu dipakai bisa selama 3 bulan, selama masih perlu perawatan. Ya. Kemudian untuk BPJS-nya bukan wilayah yang terdekat. Ijo putih itu kartu jaminan kesehatan nasional, kartu BPJS kesehatan Ibu untuk semua peserta, Ya. bukan hanya untuk KIS, semua peserta dan bisa memiliki kartu tersebut. Nah, warnanya hijau putih. Dan kalau dia terdaftarnya di Jakarta ada di Manado, dia bisa mengakses layanan di Manado karena jaminan kesehatan nasional ini berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi, mungkin itu Bu, silakan Bu bisa langsung ke vaskes, kalau dia darurat langsung ke rumah sakit. Kalau dia tidak darurat boleh ke vaskes terdekat di mana dia tinggal. Ya. Tetapi memang ada keterbatasan, dia hanya bisa dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan di FKTP tersebut. Kecuali kalau dia semua tinggal lama, so boleh pindah tahu di FKTP terdaftar. Oke. Seperti Sudah ada itu. yang bergabung? Mungkin bisa. Halo, selamat pagi. Ya, Pagi. Siapa ini? Selamat pagi. Halo. Halo. Bu An. Anda di mana? Ame di mana? Silakan Bu Ame. Ibu Ame mungkin cari posisi yang lebih bagus kalau keluar dari rumah dulu.
Bu, Signal. mungkin signal jaringan kurang baik. Iya. Jadi, Iya. Mungkin tadi yang pertanyaan Ibu yang pertama itu tentang matinya kartu itu atau tidak berlaku karena tidak Oh dibuka. iya, Itu belum ya, dijawab itu. Ya, mungkin saya lanjutkan tadi. Iya, terputus ya. Iya. Ya, karena terkait yang kalau misalnya kartu, nah ini mungkin diskusi saya dengan Iya. Pak Bill tadi Iya. terkait masyarakat harus juga mengecek keaktifannya. Jadi ada orang kalau soal punya kartu, dia sudah ngecek-cek Dianggap kartu so- masih aktif. Nah, memang sesuai dengan dijamin oleh siapa? Saya membayar sendiri atau saya pekerja atau saya dijamin oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, minimal masyarakat tahu bahwa oh kartu saya dijamin pemerintah masih aktif. Tidak ada isu itu tidak memanfaatkan kemudian non aktif, tidak seperti itu. Hanya saja memang kan harusnya ada sarana yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada program-program ini Pak, ada namanya program-program promotif preventif screening yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun dia tidak sakit. Ya, seperti itu. Tetapi tidak ada isu bahwa kalau tidak memanfaatkan kemudian akan dinonaktifkan. Sepanjang dia masih penduduk Indonesia aktif dan masyarakat yang ya tentu masih beraktivitas ya dia tetap kartunya sepanjang dia masih. Mungkin yang terjadi adalah kadang-kadang ada perubahan status. Jadi contoh dia mungkin dari status sosial sudah meningkat. Biasanya dinas sosial sudah mengeluarkan tanggungan. Biasanya iuran yang dibayar oleh pemerintah kota. Iya. Tapi Bu, memang ada kenyataan juga saya melihat bahwa ada yang mati berlakunya itu tanpa dia ketahui dan ada banyak yang begitu. Apa memang ada batasan waktu? Sebenarnya Kita terima dulu telepon. Selamat pagi. Pagi. Oh, silakan dengan Pak Cliff ya. Silakan Pak, tudupin aja Pak Cliff. BPJS. Iya, siap. Iya. 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 Ya. Oke. Jadi artinya obat-obat apa saja yang bisa di Oke. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Cliff. Mungkin satu penelpon lagi yang bergabung, kami persilakan. Oke, ditanggapi oleh Ibu. Oke, sudah ada ya? Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini Pak? Pagi. Silakan Pak Eli. Iya. Bagaimana Pak? Nah, itu Bu. Rumah sakit mana? Habis itu, kuota Pak? ya. Rumah sakit mana ini Pak? Boleh bilang dan kira oh ya bagaimana promotif Pak? Supaya mungkin langsung Iya, dari pihak BPJS mungkin boleh ke WA aja Pak, rumah sakit mana gitu kan? Siap. Kapan ini Pak Ya, kejadian? Kapan? Kejadian kapan Pak? Iya, kapan Pak? Kapan kejadian Pak? Apakah baru-baru ini atau sudah lama? Pas ada anggota dewan. Oh, baru-baru ini ada lagi. Ya. Baik. Tapi Bu, betul ya, beberapa juga penyampaian dari masyarakat 3 hari Kuota ya. Habis kuota. di rumah sakit terus
pulang dulu nanti mau balik. Iya. Nah, Oh, Iya, iya, gitu. betul. Iya, ada itu Iya, memang. ditanggapi oleh- Memang. Siap, terima kasih. Ibu Merita, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin saya jawab dulu yang Iya. terkait obat ya. Tadi. Obat, iya. Jadi kalau dalam satu resep, jadi indikasi medis dokter kasihnya Iya. obat, dia harus terima 5 macam obat. Iya. Ya. Di rumah sakit dan ambil di apotek rumah sakit bilang yang ada cuma 3. Itu sudah masuk kategori indikasi kecurangan. Oh, iya. Kami bayar ke fasilitas kesehatan itu Full. artinya paket, pola paket. Jadi untuk satu jenis Nasi penyakit bisnis. paketnya sekian. Kami bayar segitu. Kami tentu tidak akan merinci, oh ini harus dapat layanan 3 hari, 5 hari, atau dapat Yang obat pasti 10. obatnya ada. Ya, ya. Dan, Ya. dan tanggung jawab penyediaan obat itu adalah tanggung jawab fasilitas kesehatan. Ya. Jadi di mana pasien berada. Sehingga kalau ada hal seperti itu harusnya rumah sakit yang kemudian Menyiapkan, ya, iya. harus menyediakan. Oke. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah kalau ada kejadian seperti itu mohon bisa diteruskan ke BPJS Kesehatan. Bisa diklaim ke Vaskes itu ya, Bu? Ya harusnya Vaskes yang menyiapkan dan ada beberapa Vaskes yang kemudian misalnya karena contoh karena keterbatasan mungkin kemudian tidak ada, mereka yang mencarikan keluar. Ada yang komitmen, oh tidak ada, nanti kami carikan ibu, kami telepon kalau obatnya sudah kami beli, kami telepon ibu bisa datang. Ada yang seperti itu, atau ada yang begini. Walaupun sebenarnya menurut kami tidak boleh juga seperti itu. Iya, Ada yang bilang, itu. ibu beli dulu, kemudian bawa kemari di kwitansi tolong ganti gitu. Nah harusnya tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Iya. Walaupun mereka ganti, tapi kan kami berharap semua layanannya selesai di sini. Iya, betul. Selesai di satu tempat di mana dia dilayani. Karena tidak bisa pasien keluarganya kemudian ke sana kemari. Jadi itu tanggung jawab rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana dilayani. Nah, itu ada kaitannya juga dengan pertanyaan tadi terkait 3 hari. Iya. Iya. Sering dengar ini. Iya. Jadi memang ini masalah mindset ya sebenarnya, masalah mindset. Sebelum ada BPJS Kesehatan, banyak orang yang masih mendapatkan layanan itu fee for service namanya. Iya, Jadi fee for kita service. ada pelayanan 10, kita bayar Bayar 10, 10, kan begitu. Iya. Nah, dengan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional, pola pembayarannya adalah DRG atau berdasarkan grup diagnosa ya, Iya. seperti itu, sehingga kami membayarkan fasilitas kesehatan dalam bentuk gelondongan. Artinya misalnya 1 bulan klaim rumah sakit ada yang dilayani ada 10, klaimnya 1 miliar, kami bayar 1 miliar seperti itu. Iya. Oh. Pemanfaatannya silakan diatur oleh fasilitas kesehatan seperti itu. Ini mau bayar ini, bayar ini. Jadi tidak ada istilah untuk satu penyakit itu cuma boleh 3 hari, cuma boleh 5 hari. Karena antara grup diagnosa dengan fee for service bayar sendiri ini dorang sekasih sanding. Padahal kan sebenarnya tidak apple to apple, nah Iya. sama tuh antara satu grup diagnosa dengan bayar sendiri. Kita dapat periksa lab A, kita mesti bayar 100. Kita periksa lab B bayar 100 seperti itu. Nah, dengan Jaminan Kesehatan Nasional dia grup diagnosa. Saya hanya rawat jalan, dokter cuma lanjut obat. Sama dengan orang bayar dengan dia baru pelayanan dia datang, kemudian oh ini masih mau periksa. Itu sama, BPJS bayarnya sama. Jadi Iya. itu subsidi silang namanya. Oh, iya, Ya, subsidi artinya ada mungkin diagnosa-diagnosa tertentu pada saat keluar di aplikasi yang disiapkan oleh Kemenkes dengan CBCS itu misalnya tarifnya 5 juta. Nah, ada yang mungkin lebih, ada mungkin yang kurang. Nah, coba orang mungkin dokter Aja ini lagi juga dokter kan. Ya. Contoh Ya. orang sakit tipes kan. Ya. Kalau kita sakit tipes mungkin 3 hari dirawat kita selesai. Ya. Ada yang Ada yang panjangan. 10 hari aduh, 14 atau orang operasi ya, Iya. atau operasi bersalin. Iya. Iya. Ada yang 3 hari dia coba lompat. Suka dia, suka pulang. Ya, ada yang 1 minggu. Iya, belum. Aduh, jadi Iya. memang pola ini yang saat ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pentarifan untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi mungkin kepada Bapak tadi yang menyampaikan keluhan, kami mohon kalau ada kejadian seperti itu segera disampaikan seperti Iya. itu. Jadi fraud itu ya, fraud. Iya dok. Soalnya gelondongan bayarnya, Iya. tapi Iya. resep luarnya diambil di luar. Ya. Kecurangan itu. Kecurangan. Terindikasi Pak, berangkat belum boleh. Indikasi. Jadi artinya kalaupun ada yang bilang disuruh pulang 3 hari pulang Iya. dulu ya baru balik pulang. Supaya dihitung lagi, Bu. Iya, Sudah dihitung pulang lagi. kan mulai baru lagi gelondongan. Rujukan, minta rujukan lagi. Kami Iya. berharap segera FKTP. menyampaikan ke Wah. ada center-center Bahaya pemberi ini. Iya. yang bisa menyampaikan keluhan, ada nomor telepon, Iya. ada WA atau
apapun, tolong disampaikan ke BPJS Berarti Kesehatan masyarakat segera. harus proaktif segera lapor Ya, ini agar supaya kami boleh ke Ibu Mary ini pas. Iya, ini kan boleh sekali, harus Pak. cepat, mudah, Dan setara. Ya, setara. Jadi tidak ada Ini perbedaan Iya. Saudara Sulut ini boleh menyimak ini ya, dan ini antara jadi kelas solusi 1, ini Bu. 2, dan 3. Iya. Tidak ada perbedaan, harusnya layanannya sama. Jadi ada orang Iya. tua patah kaki Iya. di kelas 3, beda dengan patah kaki di VIP, sama-sama Sama-sama, patah Pak. kaki. Iya, itu Pak. Iya. Artinya inilah mungkin bisa jadi perhatian juga untuk Iya. segera menyampaikan keluhan kalau ada layanan-layanan yang dirasa ini siapa begini, atau bisa bertanya, minimal minta informasi. Kalau begitu saya mau jadi pemantau BPJS Siapa? untuk Sulut. Iya. Oke. Jadi Oh, iya. ya. Ya, jadi memang saya juga yang ada di DPR, di DPRD, tentunya harus menerima informasi keluhan-keluhan yang terkait dengan pelayanan FKTP milik pemerintah, puskesmas. Karena banyak sekali yang harus kita perbaiki di dalam, baik dalam pelayanan maupun dalam penyediaan sarana prasarana. Jadi puskesmas yang kita tidak memungkiri juga banyak kendala-kendala yang diakibatkan karena peraturan. Nah, saya berharap ke depan, saya sudah mulai awal 2020 sejak di DPR saya sudah mengusulkan kepada pemerintah segera lakukan BLU puskesmas. Karena banyak sekali kendala yang dialami oleh kepala-kepala puskesmas itu karena belum BLU-nya, mereka tidak enak untuk mengatur keuangan. Jadi kalau habis obat bulan ini, tunggu lagi amprakan berikut. Bayangkan. Dan itu beberapa kali saya dapat terjadi seperti itu. Kehabisan obat. Kalaupun tidak habis, obat apa adanya dimanfaatkan saja. Yang penting pasien pulang ada obat. Bayangkan itu. Ya, seperti itu. Jadi kami juga selaku pengawas maupun penerima aspirasi mohon disampaikan ke kami apa-apa yang harus kami presur ke Dinas Kesehatan, ke pemerintah kota agar pelayanannya lebih baik dan lebih memuaskan. Cepat, mudah, setara, dan memuaskan. Itu yang paling penting. Ditambah lagi memuaskan. Saya juga ada tambahan bahwa BPJS ini perlu dipantau, perlu diawasi. Jangan sampai seperti terjadi lembaga profesi seperti IDI, di mana kekuatannya, powernya itu sudah sangat menguasai seluruh dokter. Nah, akhirnya kan pemerintah yang bingung juga. Nah, kalau BPJS ini kita juga tahu kan badan penyelenggara. Menyelenggarakan saja. Nah, yang menyelenggarakan ini. Sehingga ini tidak terjadi seperti IDI. Masyarakat atau dokter waktu di IDI kan mengeluh, berteriak, ada yang sampai di luar negeri itu bersuara. Nah, sekarang kalau BPJS ini kita lengkapi dengan badan pengawas atau badan pemantau. Ada dewas. Dewas. Tapi tidak dari dalam kan, Bu? Tidak dari dalam internal BPJS. Namanya Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Wah, jeruk makan jeruk mereka kalau begitu. bukan di internal. Iya, Mereka iya. dilantik oleh presiden. Mereka Oh, menjadi iya. Dewan Iya, Pengawas iya. kami. Ya. Iya, oleh Jadi kamar sendiri dia. Iya, jadi dia kamarnya sendiri, Pak. Dia Memang tidak- belum banyak terdengar ya, iya, karena pemantau atau memang pengawas begitu. ini memberikan semacam Kemudian justifikasi. kami secara berkala tiap tahun Pak diperiksa oleh semua ya, jadi mulai dari KPK, BPK, OJK, kemudian ada kalau untuk keuangan apa Akuntan namanya? publik. Ya, akuntan publik, BPKP. Iya, Itu juga rutin melakukan pemeriksaan kepada kami setiap tahun. Jadi kalau dan ada pengawas internal kami juga tentu seperti itu. Jadi memang kalau untuk programnya secara besar baik di daerah maupun di pusat kami secara rutin juga memang diperiksa oleh bukan hanya untuk satu instansi semuanya. Jadi sehingga kami berusaha tentu setiap yang namanya program ini bisa dijalankan dengan baik. Kemudian keluhan-keluhan masyarakat juga berusaha kami. Jadi kami ada center keluhan dan tiap tahun kami ukur. Kami ukur kira-kira keluhan yang kemarin sering muncul masih muncul enggak di tahun ini. Bu Mary, yang mungkin perlu dipantau di Iya, sini siap. adalah fasilitas kesehatan yang terindikasi ada kecurangan. Siap. Contoh ketersediaan obat dibutuhkan 5 hanya 3 dan itu ternyata sudah dibayarkan. Kemudian juga untuk pelayanan Siap. kesehatan di rumah sakit kelas D misalnya kan, atau di puskesmas. Nah itu misalnya ada yang rawat inap di puskesmas.
Nah ternyata dipulangkan 3 hari dan nanti balik lagi supaya dihitung lagi gelondongan baru. Kalau puskesmas memang bukan gelondongan, Pak. Oh, Kalau kapitasi. puskesmas pembayarannya selain kapitasi itu pembayaran Non-kapitasi, harian. iya. Dan memang kalau untuk FKTP ya dia melayani yang non spesialistik. Non-spesialistik. Kalau spesialistik ya harusnya dirujuk Rumah ke rumah sakit. sakit. Jangan tahan di FKTP. Iya. Nanti Iya. FKTP kesulitan sendiri. Sehingga kalau Iya. puskesmas memang biasanya atau FKTP Iya. dia merawat pasien tidak lama. 5 hari ya. Yang maksimal itu Maksimal 5 5 hari dia Oh, ada sudah kan harus satu ketentuan bahwa kapitasi berbasis profesionalisme. Kinerja, kapitasi berbasis kinerja. Kinerja, Iya, ya betul. Sekarang, profesionalisme iya, kerja. Iya, betul. Nah kalau ini tidak terjadi begitu. Iya. Kalau kapitasi beda lagi, Pak. Iya. Kalau kapitasi kan itu tidak memandang pelayanan apa yang diberikan, Iya. tetapi dia melihat berdasarkan berapa jiwa yang terdaftar Iya. di puskesmas Iya, atau dokter iya, keluarga iya. tersebut. Nah, memang masukan kenapa kemudian berubah jadi itu ada masukan dari pemeriksa tersebut bahwa sebaiknya harus diukur kinerjanya walaupun memang pengukurannya belum sempurna tapi harus diukur supaya minimal itu jadi vaskesnya bisa iya saya mau mencapai nilai yang maksimal seperti itu. Ya. Iya, iya. Oke. Waktu sudah mau hampir jam 10 tapi banyak sekali yang Iya. Iya. Banyak Iya. sekali. Tidak cukup untuk satu SKS. Satu SKS tidak cukup, 1 jam. Iya. Iya. Kita harus dialog terbuka. Saya mau Harus. beban Nuril untuk Iya, atas iya. nama masyarakat Iya. berjuang juga untuk ini satu masyarakat. pertanyaan, ini yang masyarakat yang kepesertaannya mati atau sudah aktif, ini bisa dia akan mengurus kembali beberapa hari langsung diaktifkan atau sudah bisa Iya. dilayani. Jadi Ya. terkait masyarakat yang kartunya tidak aktif, memang ada beberapa modelnya. Dia tidak aktif karena dari pekerja penerima upah, tidak aktif karena dari yang membayar sendiri, atau dia tidak aktif karena sebelumnya ditanggung oleh pemerintah tapi sudah tidak ditanggung lagi. Nah untuk yang mandiri, khusus untuk yang mandiri, kalau dia mau menonaktifkan tinggal bayar tunggakan, Iya. Langsung aktif aktif. hari itu. Oh, Langsung bisa. Ya. Hanya bayar saja, tunggakan ya. khusus untuk mandiri dia ada denda pelayanan namanya. Jadi pada waktu masuk rumah sakit ada denda pelayanan berdasarkan kalau dia rawat inap ya, kalau rawat jalan tidak ada denda. Jadi kalau dia bayar kemudian dia cuma mau rawat jalan. Ada nominalnya, Bu. Nominalnya 5% dari berapa yang akan dibayar BPJS Kesehatan Ke rumah sakit. kali berapa bulan dia menunggu. Ya. Seharusnya itu direvisi itu. Wah, besar juga. Besar Iya. itu. Oke. Seharusnya itu hanya Maksimal dikhususkan. 30 juta. Seharusnya dikhususkan untuk yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan, tidak untuk masyarakat pribadi. Ya. Sebenarnya tidak cocok untuk dipas untuk Nah, nanti ke semua dikaji masyarakat. Masukan ya. Iya, harus direview itu. Boleh bersuara. Iya. Karena banyak orang yang tidak setuju dengan hal seperti itu, dia tidak mampu. Tapi kalau perusahaan kan ada profit Malah di dalam. Dokter Anto ini kan perubahan Perpres yang dulu 2,5. Ah, iya. Dia berubah jadi 5%, 5%. tapi maksimal perhitungannya 12 bulan. Saya Jadi, setuju iya. dengan Pak Yanto bahwa ini kalau diberlakukan ke perorangan Perorangan. sangat berat. Berat. Tapi kalau instansi lembaga Iya. Pak Ruben, Pak Cocok. Dokter, Bu Dokter juga karena waktu Iya. jual yang sakit Iya. mungkin bisa menyampaikan closing statement ya 30 detik lah Iya. apa yang bisa disampaikan kepada publik. Silakan. boleh, Silakan. ya. Closing statement aja ya, Ya, silakan. mungkin terakhir yang disampaikan ke pemirsa, silakan bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional boleh memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan terdaftar dan jangan lupa mengecek keaktifan kartu Anda. Apabila non-aktif dan tunggakan yang harus dibayar cukup besar, ada metode pencicilan yang bisa digunakan yaitu melalui program REHAB. Itu mungkin yang bisa. Pak Dokter. Baik, Singkat. Pak Bobi, singkat ya. Saya selaku perwakilan daripada rakyat di DPRD tentunya harus banyak menerima informasi dan aspirasi daripada masyarakat. Karena saya satu-satunya dokter yang ada di lembaga DPRD. Jadi saya punya pengawasan dan punya tugas khusus untuk kesehatan ini. Saya juga kecewa kalau memang ada pelayanan yang kurang baik oleh pemerintah, maka itu tugas saya merasa tidak maksimal. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk menerima semua aspirasi, apalagi keluhan-keluhan daripada masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka sampaikan ke kami, nanti kami tetap bersuara di parlemen
mulut kami tidak pernah akan tertutup kalau ada aspirasi. Jual ke masyarakat. Oke. Terima kasih. Ya, kalau saya sekali lagi untuk BPJS Center wajib itu ada. Ya, oke. Yang kedua, masyarakat harus kritis Ya. dan cepat bertindak, laporkan kepada BPJS baik online maupun langsung. Oke, Sekian. terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Ruben Kawalo, Pak Ya. Dr. Terima Suyanto, kasih, Pak Bobi. yang sudah Dokter Merita. bersama-sama Pak dalam Ruben. dialog kita pada pagi hari. Kita berharap apa yang kita sampaikan, message yang kita sampaikan bisa masyarakat menjadi pencerahan bagi masyarakat Ya. untuk mereka bagaimana pengurusan dalam kepesertaan BPJS. Terima kasih sudah hadir di studio. Baik. Ya. Terima kasih. Semoga Pak Menteri Kesehatan dengar juga ini. Mudah-mudahan. Mungkin ke depan juga Ibu Mary bisa hadir juga di studio Siap, untuk siap. dalam dialog topik bahasan yang lain. Terima kasih. Baik. Sampai jumpa dalam dialog selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Ruben, Dokter Ya. Merita. Ini teman saya, paling Tapi tamang. teman